Oke, selamat siang. Hari ini kita berada di kampus. Ini hari Minggu tanggal 30 Juli ya. Ini setelah kemarin ada loka karya di luar kampus sehingga tidak bisa ke kampus. Ini kampus mau persiapan untuk semester depan. Nah, ini penampakan dari gedung workshop yang sedang dibuat itu di belakang ya. Nah, itu gedung workshopnya sudah, rangkanya sudah naik nanti untuk pasang atap. Terus ini adalah nanti ya untuk gedung ruang serbaguna untuk mahasiswa berkegiatan untuk yang ada di sini. Oke, kita masuk ke kampus ya. Nanti hari ini kita akan belajar tentang robot dan juga PLC untuk semester depan, persiapan semester depan. Oke. Sudah jelas, ini kita masuk ke lorong kampus. Ini hari Minggu sepi, teman-teman. Nih, karena ini di lorongnya ini adalah gedung Fakultas Vokasi 4 lantai. Ini saya nanti mau ke lantai 3 ke ruangan saya. Ini suasana yang kampus yang nyaman Anda lihat di sini. Nah, ini kalau dilihat di depan sana itu ada banyak pohon-pohon sehingga suasananya hijau. Nah, ini kita mau masuk ke lantai 3 nanti lewat tangga di sini. Ya. Oke. Nah, naik ke lantai 3. Aduh. Jadi semangat untuk belajar itu adalah kuncinya ya. Untuk terus belajar, karena belajar itu bukan hanya karena untuk kita kuliah atau sekolah sehingga kita belajar, tetapi belajar itu untuk hidup ya, untuk hidup. Jadi besok kita akan selalu menjumpai hal baru, tantangan baru, dan tantangan baru itu nanti untuk menyelesaikannya tentunya kita butuh kreativitas dan inovasi, di mana itu harus belajar bagaimana menghadapi satu tantangan. Ini sudah sampai di lantai 3. Ya, ini visi misi. Nah, visi misi dari Fakultas Vokasi. Nah, saya akan masuk ke lab elektronik dan hidrolik. Oke, saya pause dulu, saya buka sini. Ini kalau masuk lab PLC, ini adalah lab PLC dan elektronik hidrolik. Ini ada beberapa meja kerja, ya. Ada beberapa meja kerja, ada 5 ya yang terpasang di sini. Sebenarnya kita punya 6 meja kerja. Nah, meja kerja ini nanti digunakan bisa bolak-balik ya. Bisa bolak-balik. Terus kemudian komponen-komponen yang nantinya dipasang ada di sini. Termasuk PLC-nya. Ini adalah PLC-nya. Ya, ini adalah PLC-nya. PLC Omron. Oke, jadi kita belajar elektronik dan elektrohidrolik yang ada di sini. Oke, ini adalah untuk power pack-nya. Untuk sistem hidrolik nanti kita belajar dari sini. Oke, kita pause dulu ya. Kita masuk ke lab robot. Ini adalah lab robot ya. Kita ada 10 komputer untuk kerja mahasiswa dan 2 komputer nanti yang digunakan untuk program robot. Ini akan digunakan semester depan. Kita punya
4 robot, 2 di lantai 3 ini. Ini adalah robot Mitsubishi RVM1. Ini robot artikulasi 5 aksis. Termasuk di sini ada area kerjanya. Oke, terus kemudian robot yang satunya kita punya nih, robot ABB ya. Ini adalah robot ABB IRB 120. Ini robot artikulasi 6 aksis. Ya, ini adalah robotnya. Nah, ini adalah robotnya. Ini dilengkapi dengan tool changers, ada juga kamera yang ada di sini. Ini kameranya. Ya, ini kameranya. Oke. Nah, ini untuk yang lab robot. Ini ada komputer dan software untuk simulasi pemrograman robot. Nanti kita pakai Cosimir dan Robot Studio. Ya, Cosimir digunakan untuk yang Mitsubishi, sedangkan Robot Studio untuk robot ABB. Oke, kita pause dulu. Nah, sedangkan ini adalah lab motor listrik. Ya, kita belajar motor AC 3 pas dengan kontaktor dan juga inverter. Terus kemudian motor stepper dan motor servo dengan kendali PLC. Ini adalah modul yang kita siapkan. Ya, ada 4 station yang nanti bisa digunakan untuk bekerja dalam kelompok tim. Terus kemudian ini adalah modul untuk motor AC 3 pas dengan inverter. Ini juga ada PLC-nya. Ini PLC-nya. Ya, kemudian ini inverternya. Ini juga ada motor stepper dan motor dan drivernya. Terus kemudian ini adalah modul untuk motor servo. Ini dengan menggunakan PLC Sepita 1H. Kita mempunyai 4 modul juga masing-masing, sehingga di samping bekerja secara individu, mereka juga belajar bekerja dalam kelompok. Bagaimana bekerja sama, berkomunikasi dengan kelompok yang lainnya, gitu ya. Bisa menerima pendapat orang lain. Nah, ini adalah modul yang ada di tempat kita. Ini juga PLC inverter. Kita menggunakan yang Schneider yang di sini. Kalau di sini inverternya kita menggunakan Panasonic. Terus motor servonya kita menggunakan motor servo Delta. Oke, kita masuk ke lab yang lain. Nah, ini untuk yang modul aplikasi mekatronika. Kita mempunyai MPS dan juga AFB. Ini adalah AFB, Automatic Food and Beverage. Oke, di sini kita akan belajar baik mekaniknya, elektroniknya, softwarenya, pemrograman, komunikasi, data dan sebagainya. Termasuk di sini juga ada robotnya, ada HMI-nya, gitu ya. Jadi ini nanti yang akan digunakan di semester akhir, ya. Sebelumnya mahasiswa harus tahu satu persatu sehingga pada akhirnya bisa membuat sistem seperti ini. Ini adalah untuk otomasi makanan minuman. Oke. Terus kemudian ini adalah modul MPS juga yang kita punya. Ya, ini sudah dilepas satu persatu di sini. Ini adalah modul untuk MPS. Jadi begitu bagaimana kita program studi sarjana terapan untuk teknologi rekayasa mekatronika ini menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi era revolusi 4.0 yang banyak menerapkan otomasi, robot, gitu ya. Nah, kita mempersiapkan untuk itu sehingga mereka siap untuk bersaing di era revolusi 4.0. Oke, semangat, mari kita belajar.